Oke, karena ini biar selesainya nggak kemalaman ya, karena waktunya udah menunjukkan pukul 20.20, ini kita bisa langsung eh, coba kerjain soalnya dulu ya. Oke, oh bentar, ini nomor satu ya. Sorry, nomor satu ini ada dikit ralat ya, Dek, untuk yang rumus D-nya. Jadi di sini itu kan D-nya itu X0 kali dalam kurung AY0 plus B. Nah, ini Mbak akan ralat ya di sini. Oke, ralat. Nah, ralat untuk ini Mbak ganti jadi X0 dikurangi AY0 plus B. Nah, ini jadi nanti pakai yang ini ya. Jadi jangan yang di soal, tapi yang sudah Mbak April ralat. Oke. Nah, ini kalian boleh coba dulu 1 menit ya. Mbak tunggu sampai 20.21. Oke. Oke, udah 20.22, ada yang udah bisa? Oke, yaudah kayaknya ini langsung Mbak bahas aja ya. Oke, jadi yang untuk nomor satu ini, itu kan ada suatu jarak horizontal sembarang titik x0 y0 ke garis L, x sama dengan AY plus B. Oke, itu nanti untuk jaraknya itu akan dirumuskan oleh rumus yang ini ya. Nah, yang x0 min A kali y0 plus B, itu adalah rumus jaraknya. Nah, ini sama dengan D. Nah, di sini kita akan gunakan persamaan yang ini. Nah, untuk mencari jarak. Oke. Nah, di sini untuk garis L itu kan punya persamaan X sama dengan AY plus B. Oke. Nah, di sini kita kan mau mencarinya itu untuk garis M. Garis M itu punya persamaan X sama dengan Y plus 4. Nah, di sini kita harus nyari dulu nih yang namanya itu nilai A sama nilai B. Berarti kalau untuk garis M, ini nilai A-nya itu sama dengan berapa koefisien Y-nya? 1 ya. Oke, apa ini ada yang ngechat? Oh ya, C bukan Kak. Oke, ada yang udah nemu. Oke, benar. Ya, jawabannya yang C. Mantap, mantap Kamila. Iya, betul. Nah, ini Mbak, itu ya, tuliskan pembahasan lengkapnya untuk caranya ya. Jadi A ini itu kan koefisien Y, berarti sama dengan 1. Dan B itu adalah konstantanya sama dengan 4. Oke, sip. Nah, di sini kan kita disuruh ngecek ada 3 titik ya. Untuk yang titik pertama itu adalah 3,3. Nah, 3,3 ini adalah X0 dan ini adalah Y0-nya. Oke, lalu kita tinggal substitusi ke rumus D aja ya. Rumus D sama dengan mutlak X0, X0-nya kita substitusi 3 dikurangi sama A, A-nya itu 1 kali Y0, Y0-nya 3 ditambah sama B, B-nya itu adalah 4. Oke, sehingga di sini hasilnya mutlak 3 dikurangi 1 kali 3 3 3 tambah 4 7 ya, 3 min 7. Berarti hasilnya sama dengan mutlak min 4. Karena mutlak maka hasilnya positif. 4 ya, berarti ya, untuk yang titik 3,3. Oke, sekarang kita coba cari untuk yang titik min 4, min 5. Oke, min 4, min 5 ini sama. Berarti untuk yang depan ini adalah X0, ini adalah Y0. Kita coba substitusi ya. Sehingga akan diperoleh D itu sama dengan ini berarti X0, X0-nya adalah min 4 dikali A, A-nya 1 kali Y0, Y0-nya itu min 5.
ditambah sama 4. Oke. Sehingga akan diperoleh min 4 dalam kurung. Ini berarti 1 kali min 5. Min 5 plus 4 itu berarti sama dengan min 1. Oke. Sehingga akan diperoleh hasilnya. Sorry. Berapa ini? Min 5 plus 4 itu 1. Bener ya? Berarti akan diperoleh hasilnya itu mutlak 4. Berarti sama dengan 4. Oke. Cek lagi bentar. Oke, kita lanjut untuk yang titik satunya lagi, yaitu 4, min 1 ya. Oke, 4, min 1. Berarti yang ini adalah X0, ini Y0. Oke, substitusi ke D. Oke, berarti ini X0, X0-nya itu adalah 4 dikali 1 kali, berapa nih? Y0-nya itu min 1, berarti kali min 1 ditambah sama 4. Oke, berarti sama dengan mutlak. Oh sorry, ini Mbak Apri salah nulisin yang bawah, oh ya. Sorry, ini ada tanda kurangnya ya. Oke, berarti yang ini tadi harusnya itu berapa ini? Min 4 dikali, ini hasilnya bener ya, berarti ini min 4. Sorry, aduh ini kok jadi salah. Sorry, ini Mbak Apri ulangin ya yang ini ya. Tadi Mbak Apri lupa nulis kurangnya, Dek. Sorry. Oke, berarti ini kan D itu sama dengan X0. X0-nya itu min 4. Min dalam kurung 1 kali min 5 ditambah sama 4. Oke, berarti hasilnya min 4 dikurangi lagi sama berapa ini? Min 5 plus 4 itu min 1 ya. Oke, sehingga hasilnya sama dengan mutlak. Min ketemu min plus berarti mutlak min 3. Hasilnya sama dengan 3. Oke, terus yang bawah. Yang bawah itu berarti 4 dikurangi 1 kali min 1 ditambah sama 4. Oke, sehingga hasilnya 4 dikurangi, ini berarti dikurangi sama 3, sehingga hasilnya mutlak 1 sama dengan 1. Sehingga jarak maksimumnya itu adalah yang terbesar ya, yaitu 4. Jadi iya betul jawabannya yang C. Oke, sip. Ini Mbak lihat udah banyak yang benar ya. Oke, sip, 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 sip. Oke, ini kita lanjut lagi ya. Yang nomor 2. Oke, untuk yang nomor 2 itu tentang pertidaksamaan ya. Nah, pertidaksamaan itu umumnya kan kalau ngerjain itu biasanya digambar gitu ya. Nah, di sini Mbak pengen ngajarin kalian untuk cara ngerjainnya itu nggak pakai gambar gitu. Oke. Nah, di sini biasanya kalau pertidaksamaan cara pertama yang kita lakukan adalah itu ya, membuat pertidaksamaan jadi persamaan. Jadi kita buat dulu semuanya ke bentuk persamaan ya. Jadi yang pertama ini akan jadi 3x min y sama dengan 2. Terus yang ini akan jadi 2x plus 3y sama dengan min 6. Dan yang terakhir ini akan jadi x sama dengan y. Oke. Dan ini akan jadi 3 buah persamaan. Ya nggak? Ini persamaan 1. Terus yang bawah ini persamaan kedua. Terus yang paling bawah ini adalah persamaan ketiga. Nah, ini ada 3 buah persamaan. Nah, sekarang yang perlu kita lakukan adalah mencari titik potong untuk ketiga persamaan ini. Nah, di mana ketiga titik potong ini kita bisa caranya eliminasi dari 2 persamaan. Jadi, misalkan di sini ya, Mbak mau eliminasi persamaan 1 sama 2 tuh. Oke. Jadi, kita nyari titik potong dari persamaan 1 dan 2. Oke, mencari titik pot dari persamaan 1 dan 2. Oke, nah dari persamaan 1 dan 2, berarti di sini kan 3x min y sama dengan 2, yang bawah 2x plus
3Y sama dengan min 6. Oke, ini berarti yang atas kali 3, yang bawah kali 1. Oke, berarti akan diperoleh 9X min 3Y sama dengan 6. Yang bawah berarti 2X plus 3Y sama dengan min 6. Oke, eliminasi Y-nya berarti ditambah. Sehingga akan diperoleh ini 11X sama dengan 0. Sehingga X-nya sama dengan 0. Ketika X-nya sama dengan 0, kita substitusi ke persamaan pertama. Berarti 3 kali 0 min Y sama dengan 2. Sehingga akan diperoleh Y itu sama dengan min 2. Sehingga kita akan peroleh titik potongnya untuk yang persamaan 1 dan 2 adalah 0, min 2. Nah, ini adalah titik pot yang pertama. Sekarang kita coba cari untuk titik potong yang kedua, yaitu pakai persamaan 1 dan 3. Oke, mencari titik pot 1 dan 3. Oke, 1 dan 3. Nah, ini gampang nih kalau 1 sama 3. Karena yang persamaan 3 itu kan X sama dengan Y. Berarti tiap ada X, boleh kita ganti Y. Oke, nah ini X sama dengan Y-nya, tinggal substitusi aja ke persamaan 1. Berarti akan diperoleh, oke, 3X min, Y-nya Mbak ganti X ya. Berarti min X sama dengan 2. Berarti akan diperoleh 2X sama dengan 2. X-nya sama dengan 1. Nah, ketika X sama dengan 1, maka akan diperoleh Y-nya sama dengan 1 juga. Karena kan X sama dengan Y. Sehingga titik potongnya untuk persamaan yang 1 dan 3 ini akan diperoleh 1,1. Oke, gini ya. Oke, sekarang lanjut kita berarti cari 1, 2 udah, 1, 3 udah, berarti tinggal 2 dan 3. Cari tick pot 2 dan 3. Oke, ini juga sama ya. Berarti tinggal kita substitusi X sama dengan Y-nya ke persamaan kedua. Berarti di sini ketemu 2X plus 3X. Y-nya Mbak ganti X ya, sama dengan min 6. Sehingga akan diperoleh 5X sama dengan min 6. Sehingga X-nya sama dengan berapa nih? Min 6 per 5. Sehingga Y-nya juga sama. Y-nya juga min 6 per 5. Jadi titik potongnya ini adalah min 6 per 5, min 6 per 5. Oke, nah kita udah tahu 3 titik potongnya ya. Sekarang kita coba eliminasi masing-masing pernyataan. Sekarang pernyataan satu dulu. Pernyataan satu itu titik berapa itu? Min 3,50 apakah terletak di daerah S? Ini sebenarnya udah kelihatan banget ya dari sini nih. Dari min 3 ini. Nah, min 3 sama 50 ini kalau misalkan yang pernyataan satu ya, itu Mbak substitusinya ke persamaan 3, ke persamaan 3 itu kan akan diperoleh bahwa min 3 itu lebih dari sama dengan 50. Pernyataannya benar nggak kalau ini? Salah ya, karena kan min 3 harusnya kan kurang dari 50. Nah, karena pernyataannya ini aja udah bernilai salah, berarti otomatis pernyataan satu ini salah ya. Ini salah nih pernyataan satu. Sekarang kita cek untuk garis X sama dengan 1 gitu. Nah, X sama dengan 1. Ini menarik nih. Tadi kan kita udah ketemu titik potong 1,1 ya nggak? Di sini ada garis X sama dengan 1. Nah, kalau garis X sama dengan 1 ini kan berarti garisnya itu gimana nih? Ke atas gini ya bentuknya ya. Nah, tapi di sini nanti motongnya di X sama dengan 1. Nah, karena tadi 1,1 itu adalah titik potong di daerah penyelesaian, makanya untuk pernyataan 2 ini X sama dengan 1 otomatis berada di daerah penyelesaian. Jadi pernyataan 2 itu bernilai benar ya. Oke, benar. Oke. Terus sekarang yang pernyataan 3. Batas nilai batas daerah S itu merupakan suatu segitiga. Nah, tadi kan kita ketemu berapa titik potong? Ada 3 titik potong. Nah, kalau 3 titik potong, itu berarti kan otomatis kalau ada 3 titik nih, itu akan membentuk suatu daerah segitiga, ya nggak?
Berarti yang nomor 2 ini benar, 3 ini juga benar. Nah, sekarang yang pernyataan 4 ya. Pernyataan 4 itu seluruh daerah S tidak terletak di kuadran pertama. Ini ada kata tidak nih dicetak kapital semua. Nah, kalau kita lihat dari titik potongnya, ini itu kan ada yang terletak di kuadran satu nih, 1,1 kan positif nih, kuadran satu ya. Kalau 0,-2, ini berarti 0,-2 itu bawah nih. Itu terletak di sumbu koordinat Y, tapi nanti kuadrannya kuadran bawah ya, kuadran 3 sama 4. Terus kalau -6/5, -6/5, itu berarti ada di kuadran 3. Nah, berarti kan tidak semuanya itu terletak di kuadran pertama. Jadi, pernyataan 4 itu juga benar. Karena kan ada titik potong yang negatif ya. Oke, sehingga banyak pernyataan yang benar. Ada berapa pernyataan? Ada 3 ya. Pernyataan 2, 4 sama, pernyataan 2, 3 sama 4. Jadi ada 3 pernyataan jawabannya yang D. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan dari kalian. Oke, aman ya? Oke, ini kita, ini Mbak lanjut ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 ini tentang flowchart. Nah, ini coba kalian kerjain dulu. Ah, ini mah flowchart mah easy nih. Gampang. 4 salah nggak sih, Kak, tadi? Oh, bentar. 4 ya. Seluruh daerah S tidak terletak di kuat. Oh iya, ini kan ada kata-kata seluruh ya. Oke, siapa ini? Berarti Arik ya. Makasih ya, Arik ya. Oke. Iya, iya. Jadi kan ini kan kata-kata yang pertama ini seluruh ya. Sedangkan tadi kan ada yang di kuadran pertama. Iya, iya, benar-benar. Jadi yang nomor 4 ini tadi salah ya. Oke, oke, terima kasih. Sorry, Mbak, aku tidak melihat kata seluruh. Oke. Ya, jadi yang ini karena ada kata-kata seluruh ini, maka kan logikanya ini kalau seluruh itu berarti kan harus semuanya tidak di kuadran satu. Sedangkan ini ada titik 1,1 ini di kuadran pertama ya. Ya, betul. Jadi ini salah. Oke, berarti jawaban yang benar itu ada dua, berarti yang C. Oke. Oh, udah ada. Oke, mantap banget ini. Itu langsung pertama kali lihat soal. Tim Rota, mantap banget. Langsung dapat. Oke, M sama dengan 5. Oke, iya bener lagi. Oke, keren-keren. Ya, jadi kalau untuk yang nomor 3 ini, itu berarti kita tinggal coba inputan yang pertama ini dulu ya. Berarti inputan yang pertama itu kan E-nya sama dengan 8. Ini kita langsung masuk ke F. Berarti F itu sama dengan 3 kali 8 plus 1. Berarti sama dengan 24 plus 1 sama dengan 25. Oke. Terus di sini kita akarkan F. Berarti akar F itu sama dengan akar 25. Itu sama dengan 5. Nah, 5 ini itu kan adalah bilangan bulat ya. Oke, ini adalah bulat. Oke, bilangan bulat berarti karena ya kita masuknya ke H. H sama dengan E, E-nya itu 8 dikali akar F tadi 5 dibagi sama M. Nah, ini kita mau cari. Nah, H-nya itu kan sama dengan 8, berarti 8 sama dengan 8 kali 5 per M. Oke, ini 8-nya coret aja, ini berarti 1, sehingga akan diperoleh M sama dengan 5, betul. Oke, sip, mantap. Oke, langsung ya ini Mbak ke nomor 4. Nah, nomor 4. Coba dicoba dulu.
Oke. Oh, udah ada yang nemu jawabannya. Oh, oke. Oke, sip. N sama dengan, oke, ada yang, oke, ada yang beda-beda nih jawabannya nih. Ada yang jawabannya itu 5, ada yang 12. Oke, kita coba cari aja ya. Oke, ini Mbak akan bahas untuk sekarang yang nomor 4. Ini kan inputnya itu E sama dengan 6. 6 ini kita substitusi ke F, berarti akan diperoleh F sama dengan 3 kali 6 plus 1. Berarti 3 kali 6 18 plus 1 sama dengan 19. Nah, sekarang kita akarkan F. Berarti akar F sama dengan akar 19. Nah, ini akar 19 itu maksudnya dia bukan bilangan kuadrat ya, bukan kuadrat sempurna. Artinya ini ketika kita akarin itu hasilnya itu bukan bilangan bulat. Oke, sehingga di sini kita akan masuk ke G. Berarti G itu sama dengan F, berarti F dikurangi sama N. Oke, berarti di sini akan diperoleh G sama dengan F. F-nya itu kan 19 dikurangi N. Oke, setelah itu akan masuk ke H. Di mana H itu adalah KPK dari E sama G. Berarti di sini H itu adalah KPK dari E-nya itu 6, 6 dan G, 19 min N. Dan di mana nilai H itu adalah 42. Nah, berarti sekarang kita tebak nih, kira-kira bilangan berapa ya? Kan ada 6 nih, 6. Terus sama satu bilangan kita nggak tahu berapa. Itu kalau misalkan dua bilangan itu kelipatan terkecilnya itu adalah 42. Berarti yang paling mungkin 6 kali berapa? Ya, 6 kali 7, betul. Berarti di sini 19 min N ini nilainya adalah sama dengan 7 ya. Sehingga di sini 19 min N sama dengan 7. Oke, berarti N-nya sama dengan 19 kurangi 7 sama dengan 12. Oke, berarti yang benar itu yang C. Oke, sip, 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 sip. Oke, lanjut ya kita ya. Oke, nah ini sekarang yang nomor 5. Oh, Kak, itu tapi ada keterangan N-nya. Yang mana nih? Ada keterangan N-nya. Oke, oke. Nah, ini kan untuk N itu kan apa ya? Itu di soal itu kan 10 kurang dari N kurang dari 20. Berarti nanti N-nya itu berada di range 10 sampai 20. Kan kalau untuk 12 itu kan berarti memenuhi nggak di interval yang ini nih. Nah, ini intervalnya kan 10 kurang dari N kurang dari 20 ya. Nah, N-nya ketika N-nya Heeh, ya betul. Nah, ini N-nya memenuhi ya. Aman ya berarti ya. Kan berada di dalam intervalnya. Oke, sip. Kita lanjut ya berarti ya. Oke. Nah, lanjut nomor 5. Oke, sekarang kita coba kerjain dulu nomor 5. Oke, mantap-mantap. Imrota udah ketemu. Berapa itu? Oke, sip, betul jawabannya. Ya, 70. Oke, nah kalau yang ini kita tinggal substitusi lagi ya. Jadi di sini kan E-nya, inputnya itu sama dengan 7. Kita substitusi ke F. Jadi akan ketemu F sama dengan 3 kali 7 plus 1. Berarti 21 tambah 1 sama dengan 22. Nah, di sini berarti kita cari akar F. Akar 22. 22 bukan bilangan kuadrat sempurna, maka ini bukan bil bulat. Oke, sehingga langsung kita masuk ke G. Nah, G itu sama dengan F. F-nya tadi 22 dikurangi sama N. N-nya jadi kita ketemu 12, sehingga akan diperoleh 10. Nah, sekarang cari H. H itu adalah KPK dari E sama G. E-nya itu sama dengan 7. Nah, G-nya itu sama dengan 10. Nah, di sini ada yang menarik ya. Ketika kalian nyari KPK dan salah satu bilangan itu adalah bilangan
prima, maka KPK-nya tinggal kalian kaliin. Kan 7 itu adalah bilangan prima. Nah, berarti nyari KPK-nya udah tinggal dikali aja. Berarti 7 kali 10 sama dengan 70. Oke, sip. Betul banget. Oke, oke. Nah, yang D jawabannya. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang yang 6. Dicoba dulu. Oh iya, makasih ya. Oke, iya, sorry, ke-mute. Oke, nah untuk yang nomor 6 itu, ya tinggal kita coba untuk nilai N-nya aja ya, berarti ya. Oke, nah nilai N itu kita coba dulu dari N sama dengan 2 karena di sini kan pernyataan satu mintanya A sama dengan 2. Oke, kita coba untuk nilai N sama dengan 2 ya. Oke, ketika nilai N sama dengan 2 kita substitusi ke fungsi ini. Nah, persamaan ini itu kan akan diperoleh A3 sama dengan setengah dikali A2 plus 10. Oke, A3 itu kan diketahui sama dengan 16. 16 dikali setengah kali A2 plus 10. Oke, ini pindah ruas jadinya 6. 6 sama dengan setengah A2 berarti akan diperoleh A2 itu sama dengan 12. Oke, berarti pernyataan satu benar. Sekarang kita mau cari A5. Nah, A5 ini berarti kita N-nya kita naikin ya. Kan N sama dengan 2 udah. Sekarang N sama dengan 3. Oke, N sama dengan 3. Berarti itu akan diperoleh A4 sama dengan setengah kali A3 ditambah sama 10. Oke, berarti akan diperoleh A4 sama dengan setengah kali 8 ya. Kok 8, sorry, 16 plus 10. Berarti ketemu A4-nya sama dengan 18. Oke. Nah, ini baru ketemu A4. Sekarang A5, berarti kita naikin N-nya. N sama dengan 5 ya. Kok N sama dengan 5? N sama dengan 4 dulu. Udah kebanyakan nih. Berarti akan diperoleh A5 itu sama dengan setengah dari A4 ditambah 10. Berarti setengahnya dari 18, 9. 9 plus 10 sama dengan 19. Oke, berarti A5 merupakan bilangan ganjil, 19 ganjil ya. Betul berarti. Nah, sekarang kita mau nyari A6 dikurangi A5. Oke, berarti kalau nyari A6, N-nya tinggal dinaikin aja. Berarti N sama dengan 5. Berarti akan diperoleh nanti A6 sama dengan setengah kali A5 plus 10. Berarti sama dengan, oke, setengah kali A5. A5-nya itu 19 plus 10. Oke, 19 bagi 2 itu kan 9,5 ya. 9,5 tambah 10 berarti 19,5. Nah, sehingga nanti pernyataan 2 A6 dikurangi sama A5 itu berarti kan 19,5 dikurangi 19. Berarti kan sama dengan 0,5. Di mana 0,5 ini berarti kan kurang dari 1. Oke, berarti pernyataan yang ketiga benar ya. Oke, ini pernyataan 3 tadi. Terus yang ini berarti pernyataan 2. Ini pernyataan 1. Oke, nah sekarang kalau yang nomor 4. Nomor 4 ini bisa kita kira-kira sebenarnya ya. Kan di sini kita ketemu A6-nya itu 19,5 ya. Nah, kalau 19,5 kita bagi 2 tuh, itu kan ketemunya berarti nanti komanya justru nambah, tapi angkanya kan nggak akan bertambah ya.
Ya nggak? Nah, artinya nanti mau ini mau dibikin dibagi berapapun, kita mau nyari A7 misalkan ya, kita mau nyari A7 nih. Ini kalau apa belum apa namanya coba kita buktiin aja ya. Tadi N-nya kita naikin ya. N-nya naikin 6. Kalau N sama dengan 6, berarti kan akan diperoleh A7 sama dengan setengah kali A6 ditambah sama 10. Berarti kan setengahnya dari berapa itu? 19,5. Nah, setengahnya dari 19,5 itu kan berarti 9,25. Kok 9,25, sorry. Berarti setengahnya dari 19,5 itu adalah berapa itu? 9,75 ya. Nah, itu kan nggak akan, maksudnya kalau udah sekalinya ketemu koma tuh ya dek ya, kalau kita bagi dua terus, komanya itu nggak akan naik gitu loh. Oke, berarti kan ini 9,75 ditambah 10. Berarti kan 19,75. Nah, ini nanti akan kayak apa ya? Komanya tuh akan berkurang, berkurang, berkurang terus deh. Ini nggak akan nyampe 20. Jadi, untuk yang pernyataan keempat itu bernilai salah. Oh, berarti ada banyak pernyataan yang benernya. Oke, ini ada yang ketemunya D, ada yang ketemunya E. Jadi kalau eh dari Mbak ya kemarin itu ngitung, sorry ini Mbak Pi salah ngitung. 19,5 dibagi 2 itu harusnya harusnya itu 9, bener ya dia ya 9,75 ya. Oh iya bener. 9,75 betul kok. Nah, ini nanti kalau misalkan apa angkanya itu N-nya naik terus, itu nanti nggak akan nyampe 20 sebenarnya gitu. Karena kan ini komanya doang yang bertambah banyak, Dek. Gitu. Jadi untuk ini yang nomor 6 ini jawabannya itu yang D. Jadi ada 3 pernyataan aja yang benar. Oke. Nah, kita lanjut ya nomor 7 ya. Nah, nomor 7 itu adalah apa ini? Fungsi ya. Oke, ini gampang nih, nomor 7. Kalian boleh coba dulu. Nanti pernyataannya apa aja yang itu. Oke, ada yang udah ketemu nomor 7. Oke, BB. Oke, BBS. Oke, iya bener. Wow, kalian keren sekali. Ngerjainnya cepet banget. Mantap. Ya, jadi kalau untuk yang pernyataan pertama, itu kita disuruh nyari G-min 2 ya. G-min 2 berarti tinggal kita substitusi aja. Berarti akan diperoleh G-min 2 itu sama dengan min 2 pangkat 2. Ini min 5 kali min 2 plus 4. Sehingga akan diperoleh 4 plus 10 plus 4 ia sama dengan 18 ya. Jadi pernyataan ini betul. Terus di sini, grafik fungsi F diperoleh dari pergeseran grafik fungsi G dua satuan ke kanan. Ingat, ini kan pergeserannya kanan kiri. Kalau pergeseran kanan kiri itu berarti kebalikannya ya. Kalau misalkan gesernya itu ke kanan, geser ke kanan, itu tandanya justru negatif ya. Tapi kalau geser ke kiri, karena pergeserannya sumbu X, maka tandanya justru positif. Kalau geser ke kiri, itu berarti tandanya itu justru positif ya. Karena ini itu tandanya negatif ya, ini negatif, maka gesernya itu ke kanan. Oke, sip. Berarti yang ini pernyataan kedua juga betul.
Nah, sekarang untuk pernyataan ketiga. Pernyataan ketiga, ini kita disuruh mencari koordinat titik potong. Oke, titik potong dengan garis X sama dengan 0. Ah, ini gampang aja ya. Jadi kalau untuk yang ini, kita tinggal substitusi aja X-nya sama dengan 0 ya. Substitusi lagi ke ini, ke fungsi G-nya. Ke fungsi F-nya, sorry. Berarti kan ini kita harus nyari dulu fungsi fx-nya dulu ya. Nah, fx ini itu kan diperoleh dari G min 2 tuh. G X min 2. Berarti artinya X-nya nanti kita ganti sama ini, X min 2 pangkat 2. Oke, min 5 kali X min 2 plus 4. Nah, di sini karena X-nya itu 0, berarti ya udah kita ganti 0 semua. Berarti ini kan min 2 pangkat 2 dikurangi min 5 kali min 2 plus 4. Berarti akan diperoleh 4 plus 10, berarti plus berapa ini? Berarti plus 4 ya, sama dengan 18. Ya, artinya pernyataannya salah. Oke, sip. Lanjut ya. Nah, nomor 8. Oke, coba kerjain dulu nomor 8. Wih, ada yang udah nemu. Mantap, mantap. Iya, betul, betul. Jawabannya yang B. Oke. Keren, keren. Oke, kalau yang ini, sebenarnya tuh, tau nggak deh, ini tuh bab di MTK, namanya itu teori grup sama teori ring ya. Jadi kalau kalau kita nyocok-nyocokin angka yang pakai tabel-tabel ini, itu nanti kalian kalau kuliahnya ambil MTK, itu nanti ada babnya, namanya itu teori grup atau teori ring. Itu ada tuh babnya kayak gini. Nah, jadi di sini sebenarnya tuh kita tinggal ngikutin template-nya aja ya. Di sini kan ada dua segitiga dua. Nah, kalau dua segitiga dua, kita ngikutin template-nya yang ini. Tadi kan akan diperoleh dua, apa ini, titik kotak ya. Apa sih Mbak nyebutnya titik, nah, udahlah titik kotak aja. Dalam kurung, dua, apa ini, minus bunder B. Berarti B-nya itu dua. Nah, begini ya. Nah, kita kerjakan dari yang dalam kurung dulu. Jadi yang dari yang ini dulu. Nah, untuk yang dua, apa ini, dua minus bundar dua ini kita ceknya ke tabel yang minus bundar juga. Di sini kan dua minus bundar dua, berarti kita cari dua sama dua. Berarti kan ini dua, dua berarti titik temunya di 4. Berarti ini nanti hasilnya sama dengan 4. Sehingga akan diperoleh dua titik kotak 4. Nah, kalau titik kotak ini nanti kita pakainya yang ini, yang titik kotak. 2 sama 4. Berarti kita cari 2 sama 4. Ketemunya di 2. Berarti hasilnya sama dengan 2. Oke. Sekarang untuk yang satunya ya. Yang satunya itu adalah 4 minus bundar 2. Jadi kita cari yang itu juga. Berarti 4 mana nih? 4. 4 sama 2. Nah, berarti ini, nah, sama dengan 6. Nah, 2 sama 6 itu kan bilangannya semuanya kurang dari 8. Sehingga pernyataan yang benar itu adalah P kurang dari Q. Berarti kuantitas P lebih kecil daripada Q. Yang B. Betul. Oke, mantap. Oke, lanjut ya. Nah, yang ini, aduh ini gampang nih kayaknya buat kalian. Oke, boleh dicoba dulu. Oke, 4. Oke, sip, sip. Mm-mm. Oke. Betul, betul, betul. Oke, udah banyak yang jawab. Iya, betul semua jawaban kalian. Iya, ini gampang banget ya. Berarti tinggal kita operasikan dulu yang kali atau bagi ya. Nah, kalau di sini kita operasikan dulu berarti yang
pembagian nggak apa-apa, yang perkalian nggak apa-apa. Sebenarnya sama aja sih. Ini kan 5 kali P. Berarti kita bisa tuliskan 5P dibagi akar 25 itu sama dengan 5 ya. Oke. Nah, kayak gini. 5 sama 5 bisa kita coret. Jadi akan diperoleh min 10 min P sama dengan 6. Berarti nanti P itu sama dengan, oke. Sorry kok ini ada minusnya sih. Sorry, ini 10 doang. Oke, berarti 10 kurangi 6. Iya, betul. P-nya sama dengan 4. Oke, sip. Gampang ya yang ini ya. Lanjut aja kita. Nah, yang ini. Coba kalian bisa nggak ngerjain apa ya? Pakai ini kan kalau kalian mungkin mikirnya manual tuh ya dibagi biasa ya, tapi ini ada cara cepetnya. Coba kalian ketemu nggak jawabannya berapa? Ada yang nemu? Ini menarik nih soalnya, kelihatannya gampang. Oh, oke, sip. Keren, keren, keren. Kamila, oke Kamila keren, mantap. Kamu cepet banget nih pakai apa ini caranya ini? Keren, keren. Ya, betul. Jawabannya itu yang D. Kok bisa langsung ketemu D gitu? Oke, jadi kalau yang nomor 10 ini, itu kan kalau misalkan dihitung manual itu kan koma-koma semua ya. 5,055 dibagi sama 2,00. Sorry, ini kayaknya Mbak Abel ada yang salah ketik dia adik. Sorry. Ini harusnya itu, bentar. Ini kalau angkanya 2,002 ini kita nggak bisa pakai cara cepat. Ini Mbak Abel ralat dulu ya. Tapi kok kamu bener kamu jawabannya mantap. Ini tuh hasilnya ini tuh bukan 02 ya, Dek ya, tapi ini 22 ya. Sorry, sorry. Nah, kalau angkanya ini kalian bisa nggak ngitung cepat? Udah Mbak Abel ralat nih soalnya nih. Hari ini 2,022. Nah, ini. Oke. Ah, keluarin apa soal ini? Loh, pantesan ini cepet banget. Iya, betul. Oke, iya. Ini kayaknya berarti udah pernah dibahas ya kalian ya. Ini iya, 1,011 kali 5 ya yang ini ya. Terus yang ini sama, 1,011 kali 2. Ya, ininya coret. Oke, sip. Berarti yang ini 5 per 2, iya 2,5. Oke, wah. Dapat soal ini juga ternyata kalian. Oke, sip. Jawabannya yang D. Terus kalau yang ini udah pernah dapat belum? Oh, jangan-jangan udah pernah dapat juga nih. Ini konsep KPK sama konsep FPB. Nggak usah ngitung ini. Coba-coba ada yang nemu nggak? Oh, ya ada yang udah bisa. Oke, A, B, B. Oke, mantap, mantap. Iya, iya, betul, betul. Oke, tip kok kalian udah mantep banget. Ini keren ya. Oke, jujur ini konsep KPK sama FPB banget. Jadi kalau misalkan KPK, itu konsepnya kita ambil semua bilangan ya. Jadi ambil semua bilangan. Terus kalau misalkan ada bilangan yang sama, kita ambil yang pangkatnya terbesar ya, karena KPK gitu. Kalau bilangan sama, itu ambil yang pangkat terbesar. Oke. Sedangkan kalau misalkan FPB, FPB itu kan kalau KPK ini kita ambil semua bilangan. Kalau FPB kita ambil bilangan yang sama aja ya. Berarti ya.
bilangan yang sama. Nah, kalau FPB itu justru kita ambil pangkat yang terkecil. Jadi kalau ada bilangan yang sama, ambil pangkatnya yang terkecil. Nah, ini kalau misalkan konsep dari KPK sama FPB, tapi pakai apa ya? Bahasa bahasa gampangnya tuh kayak gini. Kalau KPK FPB itu ingatnya. Oke. Nah, kalau misalkan dari dua bilangan ini, itu untuk KPK ini kan ada bilangan A, B, C sama D. Berarti kita cari yang ada A, B, C, D. Oke, berarti antara B sama C. Nah, ini kan di bagian B itu kan ada itu ya pangkat nih, sama kan B sama B. Nah, kita ambil yang pangkat terbesar, berarti B pangkat 3, oke. Terus yang C, C ini pangkatnya sama ya, berarti kita ambil yang pangkat 2. Oke, ini sebenarnya cuman kita lihat opsi pertama aja udah kelihatan ya. Ya, jawabannya yang B. Nah, tapi kalau untuk biar lebih jelasnya lagi ya, kalau untuk yang FPB kita cuman ambil angka yang sama atau bilangan yang sama ya. Jadi kalau FPB didata dulu tuh. Berarti huruf yang sama itu kan cuma ada B sama C. Ingat kalau FPB kita ambil yang pangkat terkecil. Berarti kita ambilnya kalau B kita ambil yang B pangkat 2. Kalau misalkan yang C karena pangkatnya sama ya udah berarti C pangkat 2. Oke, gitu ya. Oke, sip. Lanjut. Sorry, Dit. Nah, mana nih? Nah, ini 12 coba dicoba dulu. Oh ya, oke bentar deh. Ini ternyata di sini, bentar. Soalnya ini ada yang Mbak ralat dikit ya. Sorry kok Mbak April baru nge. Ini yang dua-dua akar dua ini Mbak ralat ya ini ya. Ini diralat jadinya 220 akar dua. Oke, pantesan jadi kok Mbak tungguin banyak kalian cepet-cepet jawabnya. Sorry ternyata soalnya yang salah ya. Ya udah Mbak April ralat jadi 220 akar dua ya. Ini bisa dicoba kerjain ulang ini. Coba tinggal ngoreksi beberapa. Kalian udah ketemu itu nanti.
Oke, ada yang udah nemu? Nomor berapa nih? Nomor 12. Oke, wah udah ada yang nemu. Mantap, mantap. Keren banget. Keren, keren. Gimana Taya? Betul. Jawaban kamu betul banget. Ya, oke. Wow. Mantap sekali. Iya, betul jawabannya. Oke. Dari yang lain menyerah apa masih mau mencoba lagi nih? Ini udah ada yang bener, serius. Oke. Good, good, good. Keren, keren. Imrota, keren, keren. Betul, betul. Jawaban kamu betul. Oke, ini Mbak tungguin 1 menit lagi ya, sampai 21.13 Mbak akan langsung bahas. Oke? Oke, bagus. Udah ada yang ketemu lagi. Benar juga jawabannya benar. Keren, keren, keren. Keren, Arik. Betul, betul. Jawaban kamu betul. Oke, sip. Udah jam 12.13. Ini Mbak akan langsung bahas ya untuk yang nomor 12. Oke, jadi yang nomor 12 ini, itu kan kita mau mencari P kuadrat dikurangi sama Q kuadrat. Nah, oke. Oke, nah ini berarti di sini kalau misalkan P kuadrat min Q kuadrat, itu kan bisa kita uraikan ya. Jadinya apa nih pemfaktorannya? Berarti P plus Q dikali sama P min Q. Nah, berarti kan intinya kita itu mau mencari P plus Q ini sama P min Q. Nah, P plus Q itu nanti bisa kita peroleh dari dua persamaannya ini, nanti kita jumlah. Jadi di sini 66P ditambah 44Q sama dengan 550 akar 2. Terus yang bawahnya itu kan 44P ditambah 66Q itu sama dengan 220 akar 2. Nah, karena di sini itu kita mau mencari yang pertama adalah P plus Q, maka kedua persamaan ini itu kan Mbak April tambah ya. Oke, berarti kan akan diperoleh 66 tambah 44. Berarti kan 110. Berarti 110P ditambah sama 110 Q itu sama dengan berapa? 770 akar 2. Terus di sini 110 sama 110 kan bilangan yang sama. Ini Mbak April keluarin. Jadinya 110 dalam kurung P plus Q sama dengan 770 akar 2. Ini. Sehingga di sini akan diperoleh P plus Q sama dengan 770 akar 2 dibagi sama 110. Nah, ini hasilnya berarti sama dengan 7 ya. Berarti P plus Q itu sama dengan 7 akar 2. Nah, ini baru ketemu P plus Q. Sekarang kita mau mencari P min Q. Nah, P min Q ini bisa kita peroleh dengan mengurangkan kedua persamaannya, gitu ya. Berarti akan diperoleh nanti di sini. Ntar 66P plus 44Q sama dengan 550 akar 2. Terus ini 44P ditambah 66Q sama dengan 220 akar 2. Ini persamanya dikurangin. Kenapa dikurangin? Karena kita mau mencari P min Q. Oke, berarti kan 6 kurangi 44. Berarti sama dengan 22P.
Terus 44 Q dikurangi 66 Q itu kan akan menghasilkan minus 22 Q. Terus 550 kurangi 220 berarti kan 330 akar 2. Oke, dua-duanya Mbak keluarin ya, berarti akan diperoleh 22 dalam kurung P min Q sama dengan 330 akar 2. Sehingga akan diperoleh P min Q itu sama dengan 330 akar 2 dibagi sama 22. Ini 330 kalau dibagi 22 nanti hasilnya adalah 15. Berarti ketemu P min Q sama dengan 15 akar 2. Oke. Nah, di sini ingat goalsnya kita mau nyari P kuadrat min Q kuadrat ya. Tadi kan udah kita jabarin P plus Q kali P min Q. Sehingga P plus Q tadi hasilnya adalah 7 akar 2 dikali sama 15 akar 2. Nah, ini kalau kita hitung berarti 15 kali 7. Oke, ini langsung aja loh. Berarti hasilnya itu kan 2 akar 2 kali akar 2 2. 2 kali 7 14. Berarti 15 kali 14 itu sama dengan 210. Oke, iya betul yang jawabannya D berarti betul ya. Ya, jawabannya D. Nah, ini jawabannya. Oke, mantap. Udah keren ini bisa ngerjain soal ini. Oke, terus next soal ya berarti ya kita ya. Nah, soalnya ini kalian boleh coba kerjain dulu ya, nomor 13 ya. Bisa ini mah. Oke, ada yang udah ketemu. Oke, jawabannya oke, keren keren ya betul banget. Ya, Imrota betul. Keren banget. Oh my God. Iya, iya, betul jawabannya itu. Ya, coba ya teman yang lain yuk. Nggak boleh tunggu yuk. Oke, buat yang lain ada yang udah nemu nomor 13. Oke, ada yang jawab lagi. Oke, iya betul, betul. Oke. Hmm. Oke, oke, Arik. Arik udah jawab nih. Iya, betul-betul Arik jawabannya. Oke, sip, sip, sip. Mantap. Oke. Nah, ini udah beberapa nih ada yang benar ya jawabannya ya. Kayak ini Mbak akan bahas nih yang nomor 13. Oke, nomor 13 ini sebenarnya kita perlu pakai sifat dari akar ya. Nah, ini kan dulu waktu apa ya belajar akar tuh kelas 9 SMP sama kelas 10 itu kan pernah belajar akar. Pasti kalian nggak asing dong sama yang namanya tuh rumus ini. Jadi kalau misalkan ya ada suatu akar nih, akar A plus B ditambah sama 2
akar A kali B. Nah, rumus ini itu akan menghasilkan akar A ditambah sama akar B. Nah, ini. Kita akan pakai rumus ini buat ngerjain nomor 13. Oke. Nah, di sini berarti akar 17 ditambah 4 akar 15 itu harus kita buat agar template-nya tuh sesuai sama rumusnya. Kan di sini kan 4 ya, tapi rumusnya itu 2. Jadi mau nggak mau kita harus buat dulu biar jadinya 2 akar gitu. Nah, biar jadi 2 akar, itu berarti kan ini ya, 17 ditambah 2. Nah, ini kan harusnya kan 2 kali 2. Nah, duanya itu Mbak masukin ke dalam akar. Berarti kalau masuk ke dalam akar itu kan akan jadi 4 ya kali 15. Nah, kayak gini. Oke, sekarang kita operasikan lagi ya. Di sini berarti 17 ditambah 2 akar berapa ini? 60. Nah, sekarang berarti kita perlu mencari dua buah angka ya. Nih, dua buah angka. Kalau misalkan angkanya itu dijumlah, ingat ikut template rumusnya ya. Kalau dijumlah itu kan berarti kalau ini hasilnya sama dengan 17. Terus kalau dua angkanya itu dikali, hasilnya sama dengan 60. Kira-kira angkanya berapa aja? Coba dua angka nih, kalau dijumlah itu 17 ya. Kalau dikali hasilnya 60. Angkanya berapa aja? Ya ada yang tahu nih angkanya berapa nih? Oke, iya betul banget. Imrata, ya Imrata 12 sama 5. Oke, oke, sip. Nah, sehingga di sini bisa Mbak ubah dong di sini berarti 12 plus 5 ini 2 sorry, ditambah ini ditambah 2 akar 12 kali 5. Nah, sehingga ini kan udah sesuai template. Berarti 12 ini A, 5 itu berarti yang B. Gitu ya. Oke. Sehingga di sini kalau misalkan kita apa pakai rumusnya berarti kan akan diperoleh akar 12 ditambah sama akar 5. Ini. Oke, nah akar 12 itu kan bisa kita sederhanain jadi 2 akar 3 plus akar 5. Sehingga dari sini akan diperoleh nilai A-nya itu berarti koefisien dari akar 3 yaitu 2. Terus B itu adalah koefisien dari akar 5 yaitu 1. Sehingga B dikurangi A itu sama dengan 1 dikurangi 2. Berarti sama dengan min 1. Iya betul jawabannya yang B. Oke, sip. Kita lanjut ya. Lanjut nomor berikutnya. Nah, 14. Coba nih dicoba dulu yuk dikerjain yuk. 14 yuk.
Oke, Arik udah jawab nih, Arik. Oke, bener Arik. Oke, sip. Mantap, ada lagi. Ah, Ibu Nota. Oke, betul-betul. Iya, wow, kan keren. Iya, jawaban kalian betul. Oke, sip. Ini yang lain, ada yang mau nyoba ngerjain ini? Yuk, Mbak April tungguin yuk. Tak tungguin sampai jam ini ya, 21.28 ya. Oke, coba. Siapa tahu ada yang mau jawab lagi. Oke, 1 menit lagi Mbak April tungguin ya. Habis itu tak bahas. Keren, keren. Wow. Oke, Ines. Iya, Ines betul. Mantap. Oke, nah udah jam 2.18 ini Mbak Bas ya. Oh, dari kalian udah pada bisa ngerjain ini. Keren, keren, keren. Oke, jadi kalau misalkan kalian ketemu soal yang akar-akar begini, sebenarnya tinggal kalian misalin aja ya. Jadi, akar 3 bagi akar 3 bla 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 bla, itu kalian bisa misalin satu variabel dulu ya. Itu Mbak di sini misalin A ya. Ini nggak misalin A nih. Nah, terus di sini akarnya itu Mbak kuadratin, A-nya juga Mbak kuadratin. Nah, jadi kalau misalkan akar dikuadratin itu kan berarti akarnya hilang ya. Jadi kan akan diperoleh 3 bagi akar, ya Allah ini banyak, 3 akar, 3 bagi akar, terus ini 3 bla 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 bla. Oke, gini ya. Sama dengan A kuadrat. Nah, di sini yang ini akar 3 bagi akar 3 bagi akar 3 ini itu kan ini udah kita misalin, yaitu kita misalin sama dengan A, sehingga akan diperoleh 3 bagi A ya nggak. Ini 3 bagi A sama dengan A pangkat 2, atau kita tulisnya aja biar gampang 3 per A ya, 3 per A sama dengan A pangkat 2. Setelah itu tinggal kali silang, berarti akan diperoleh A pangkat 3 sama dengan 3. Nah, ini berarti pangkatnya itu pindah ruas ya, jadinya akar, 3 akar gitu. Karena ini kan pangkat 3. Sehingga akan diperoleh A sama dengan 3 akar 3. Oke, nah iya jawabannya itu yang A. Oke, lanjut lagi. Nah, nomor 15. Coba ini kalian kerjakan dulu. Wih, menurut udah kelar aja kamu ngerjainnya. Iya, dan bener lagi jawabannya. Ya ampun, mantap, mantap. Keren, keren. Iya, betul. Yuk, yang lain yuk. Mari tungguin yuk. Nih,
Imrota udah selesai. Bener lagi jawabannya. Oh, keren banget. 1 menit. Nggak ada 1 menit malah. Yuk yang lain. Maaf, tungguin ya. Ada lagi. Apa ini? Arik. Oke, Arik. Betul. Mantap. Oke, sip. Jawaban kamu betul. Wis, keren banget nih kalian pentolayan IC nih. Keren, keren, keren. Wow. Yuk yang lain yuk. Ada lagi yang mau mencoba ngerjain? Yuk di itu di chat Mbak nanti cek jawabannya. Oke, yang Rota sama Arik udah betul jawabannya. Keren, keren kalian. Oke, ini Mbak tungguin 1 menit lagi ya sampai jam 21.33. Oke, iya Kamila. Kamilia, oke, betul. Iya, betul. Keren, keren, keren. Kamu juga keren, Kamilia. Iya, betul. Jawabannya betul. Mm-mm. Oke, ada yang mau nyoba lagi? Oke, Mbak tungguin sampai 21.33 nih. Nanti langsung Mbak bahas ya. Oke, Mbak tungguin deh. Ini 11 peserta mesti yang jawab baru 3 nih. Baru Imrota, Arik, sama Kamilia. Pasti ada lagi yang mau jawab, cuman masih ngitung aja gitu. Jadi Mbak tungguin dulu. Oke, ini Mbak tungguin sampai 21.34 ya. Nanti kalau belum ada yang jawab lagi, Mbak langsung bahas ya. Nomor 15. Oke, nah ini dari jam 21.34. Karena mungkin belum ada yang jawab lagi, nih Mbak langsung bahas aja ya. Oke, ini Mbak langsung bahas. Untuk yang nomor 15, jadi kan di sini ada suatu jejer genjang ya. Suatu jejer genjang dengan keliling 26, sama luasnya itu 32. Oke, sekarang kita start dari keliling dulu. Keliling itu kan adalah jumlah dari semua sisi yang mengelilingi suatu bangun ya. Nah, di sini itu kan ada koordinat A sampai B. Itu berarti kan sumbu X tuh yang datar tuh. 0 sampai 8 itu kan berarti artinya ini panjang AB itu sama dengan 8. Oke? Nah, kalau jejer genjang itu kan dua sisi yang saling berhadapan panjangnya itu sama. Kalau misalkan AB sama dengan 8, otomatis DC itu juga sama dengan 8. Karena kan panjangnya sama ya, jejer genjang tuh. Oke, sekarang PR-nya kita adalah mencari sisi BC sama AD. Nah, kita kan nggak tahu sisinya berapa. Tapi kita tahu ada yang namanya itu keliling nih. Kelilingnya itu sama dengan 26. Nah, di sini BC ini Mbak misalin X. Oke, karena kan kita nggak tahu ya. Karena BC itu X, maka sisi yang saling berhadapan berarti kan adalah AD. Berarti AD itu juga sama dengan X ya, karena kan panjangnya sama. Oke, sehingga untuk keliling dari jajar ginjal sendiri itu kan berarti jumlah semuanya. Berarti 8 tambah 8 ditambah sama X tambah X itu sama dengan 26. Nah, berarti 16 ditambah 2X itu sama dengan 26. Oke, pindah ruas ya, berarti dikurangi, artinya 2X sama dengan 10. Berarti X itu sama dengan 5. Oke, kita ketemu X-nya 5 nih. Nah, sekarang kita kurang yang namanya itu mencari tinggi. Kenapa kita perlu nyari tinggi? Karena di sini kan kita goalsnya mau nyari koordinat D ini ya nggak? Koordinat D itu kan P, Q. Kalau misalkan kita mau nyari D, kita perlu tahu sumbu Y-nya dulu. Yang mana sumbu Y itu kan berarti kan garis yang tegak lurus dari sumbu X. Nah, ini berarti kita perlu nyari tingginya dulu berapa.
Nah, tinggi kita bisa peroleh dari luas jejer genjang. Nah, luas jejer genjang itu kan rumusnya adalah alas kali tinggi. Rumusnya ini. Oke. Nah, luasnya kan diketahui di soal itu 32. Oke. Alasnya tahu ya 8 kali tinggi, berarti akan diperoleh tingginya itu sama dengan 32 dibagi sama 8, yaitu 4. Nah, T-nya sama dengan 4 nih. Oke, jadi artinya apa? Jarak dari ini, D ke ini, sumbu X ini adalah 4. Nah, sehingga nih, bentar, ini kan belum kelar nih. Kita kan kalau jejer genjang ini rada miring gitu ya. Berarti kan kita harus cari tahu dulu miringnya itu berapa nih. Nah, cara cara nyari tahu miringnya itu, kita berarti nyari yang ini nih. Nah, yang kecil ini. Nah, ini. Kita nyari ininya tuh berapa gitu. Tadi kan X kita udah tahu X-nya sama dengan 5 ya. Oke. Nah, 5 berarti kan isi miringnya 5. Ini kan Pitagoras nih pakainya. 5 4 berarti satunya lagi 3 ya. Nah, ini 3. Nah, artinya apa? Dari sini ke sini nih, dari A ke titik D ke bawah ini lurusannya ini kan 3. Artinya apa? Koordinat sumbu X di titik D itu adalah 3. Nah, Q itu kan sumbu Y, berarti kita pakainya garis yang vertikal ya. Garis vertikalnya itu kan adalah Q. Nah, Q itu kita bisa peroleh dari tingginya ini. Nah, berarti apa? Berarti Q-nya itu sama dengan 4. Kayak gitu aja. Jadi kalau misalkan garis yang ini, yang horizontal itu adalah untuk koordinat X ya, atau sumbu Y-nya, sumbu X-nya. Nah, ini adalah untuk sumbu X. Nah, ini berguna untuk koordinat, koordinat X-nya. Sedangkan kalau yang garisnya itu berdiri gini, vertikal, itu sumbu Y untuk koordinat Y. Oke, sehingga di sini kan kita bisa tahu bahwa koordinat D itu adalah P, Q, P-nya itu adalah 3, dan Q-nya adalah 4. Oke, sehingga di sini nilai 2P plus Q itu kan berarti sama dengan 2 kali 3 ditambah sama 4. Berarti sama dengan 6 tambah 4 sama dengan 10. Ya, betul. Jadi jawabannya yang C. Oke, kita lanjut ya soal berikutnya ya. Nah, ini masih lanjutan yang tadi, tapi beda yang ditanyain. Coba kalian kerjain dulu ketemunya berapa. Oke, Arik udah jawab dulu nih. Iya, betul Arik. Oke, sip, mantap. Iya, betul. Oke, yang lain? Ada yang mau jawab soal ini lagi? Oke, betul, betul. Kamilia, betul banget jawaban kamu. Oke, sip. Oke, ada lagi yang mau jawab? Oke.
iya betul Emrata. Oke, sip, 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 sip. Oke, iya. Ini udah mantap semua ya. Kalian udah, jadi udah ngerti caranya ya. Iya, tadi kan sebenarnya ini ada dua cara yang bisa kalian pakai nih. Kan kita kan tahu tadi koordinat titik itu ya, titik D ya. Koordinat titik D itu adalah tadi kita ketemu 3,4 tuh. Ya nggak? Nah, kita bisa pakai dua cara. Kalian mau pakai yang segitiga biasa atau Pitagoras itu bisa. Kan kalau Pitagoras tadi itu sebelumnya kan kita udah ketemu ini T-nya itu kan sama dengan 4. Terus tadi dari sini ke sini, ini kan 3. Berarti sisanya dari sini ke sini itu 8 kurangi 3 berarti 5 ya. Mm. Oke, nah tinggal kita nyari ini D ke B ini. Nah, ini kan bisa pakai Pitagoras tuh boleh. Jadi ini kita nyari sisi miringnya ya. Itu berarti 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat itu boleh. Atau mau pakai rumus jarak antara dua titik gitu ya. Oke, kalau pakai jarak dua titik, berarti kan di sini koordinat D itu 3,4, B-nya itu kan 8,0 tuh. Ini berarti X1, Y1, ini X2, Y2. Nah, sehingga nanti jaraknya berarti panjang dari BD itu sama dengan akar. Oke, berarti 8 min 3. Aduh, sorry. 8 min 3 pangkat 2 ditambah sama 0 min 4 pangkat 2. Nah, oke. 8 min 3 itu kan 5. 5 pangkat 2, 25 ditambah sama 16. Ya, berarti sama dengan akar 41. Nah, ini pakai ini bisa. Pakai yang manual Pitagoras itu juga bisa. Kan sama aja yang akar 2. Kan 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Itu kan 41. Berarti akar 41. Ya, sama. Nah, ini bebas aja pakai cara yang mana. Tuh, tapi betul hasilnya benar semua kalian. Mantap. Hasilnya yang B. Oke. Nah, ini last number ya, nomor 17 ya. Oke, coba kalian kerjain dulu nih soal penutup malam hari ini. Oke, oke Arik. Arik kamu oke jawabnya yang itu. Nah, bentar nih Arik. Di sini Mbak mau sebenarnya ini rada kurang tepat loh Arik kok. Nih gini, ada clue-nya di sini. Ini kan fokusnya itu tepat satu solusi tuh, Rik. Ya nggak?
Nah, tepat satu solusi ini, jadi kita harus nyari tahu syaratnya nih. Kalau tepat satu solusi itu perbandingan, kemarin udah pernah ngajarin ya. Kalau misalkan satu SPLDV punya satu solusi, banyak solusi sama tidak punya solusi. Nah, itu kita perlunya pakai yang ke situ, tapi spesifik ke tepat satu solusi gitu. Dikit lagi nih, dikit lagi Rik, kamu Rik. Tapi bukan itu. Coba-coba. Ini clue-nya di kata-kata ini sih, tepat satu solusi. Nah, itu kira-kira syaratnya apa? Gitu. Coba. Oke, ini kayaknya Mbak review lagi ya yang apa namanya syarat koefisien di SPLDV ketika SPLDV-nya tuh punya satu solusi, banyak solusi sama tak hingga. Oke, ada yang jawab. Oke, Kamelia. Oh iya benar, Kamelia. Iya betul, jawab kamu itu betul. Betul. Oke, kalau Arik kamu miss dikit doang, Rik. Itu kan untuk tepat satu solusi ya, Rik. Oh. Nah, itu tuh nanti kita langsung spesifik ke syarat yang SPLDV memiliki tepat satu solusi itu. Jadi ini Mbak review ulang lagi ya materinya ya. Jadi di sini ketika ada suatu SPLDV ini ya, A1X ditambah B1Y sama dengan C1, terus A2X ditambah B2Y sama dengan C2. Nah, ini kan ada beberapa tipe itu ya, apa? Pertidak kok pertidak sama, sorry. Tipe solusi dari SPLDV tuh. Nah, di sini apa untuk SPLDV yang punya satu solusi itu nanti kita pakainya itu perbandingan A1 banding A2 itu tidak sama dengan B1 banding B2. Nah, yang ini yang maksudnya Mbak April. Nah, kita langsung spesifik ke sini, ke syarat. Jadi kita cukup membandingkan antara A1 banding A2 dan juga B1 banding B2. Ini yang kita perlu bandingkan ya. Terus kemarin kalau misalkan SPLDV-nya itu punya banyak solusi, itu kan berarti perbandingannya A1 banding A2 itu kan akan sama dengan B1 banding B2 dan sama dengan C1 banding C2. Ini kalau yang SPLDV-nya itu punya banyak solusi. Oke, terus satu lagi nih yang terakhir, ketika SPLDV itu tidak punya solusi. Nah, kalau SPLDV tidak punya solusi, itu perbandingannya adalah ini. A1 banding A2 sama dengan B1 banding B2, tapi tidak sama dengan C1 banding C2. Nah, jadi karena ini pertanyaannya itu spesifik ke satu solusi, maka sebenarnya kita cuma perlu membandingkan yang ini koefisien 2, ini yang X ini 12 sama 2, dan juga koefisien ini 6 dan B. Jadi kita ngecek ini benar nggak nih perbandingannya tidak boleh sama gitu. Nah, oleh karena itu kita kan cuman butuh informasi yang kedua karena kita cuman butuh nilai D aja ya kan. Sehingga kita cek yang ini 12 per 2 itu apakah dia nanti sama dengan 6 ketika B-nya 1 ya. Berarti 6 per 1. Kan kalau 12 per 2 kita sederhanain jadinya berarti 6 per 1. Itu sama dengan oke, 6 per 1. Nah, ini kan ternyata perbandingannya sama. Artinya apa kalau perbandingannya sama? Itu SPLDV-nya itu antara
punya banyak solusi, oke, punya banyak solusi, atau tidak punya solusi, gitu. Nah, berarti kan intinya nih, kalau kita pakai pernyataan dua aja cukup kan buat jawab SPLDV-nya punya satu solusi apa enggak, gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Oke, sip. Oke, nah, karena ini udah jam 2, oh ini kelewat ya, harusnya kalian selesai jam 21.45, tapi mohon maaf nih, kelewat 7 menit ya. Oke, ya mungkin itu aja dari Mbak April. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajarannya, kita berdoa dulu ya. Oke, berdoa dari tempat masing-masing, berdoa mulai. Amin. Oke, berdoa selesai. Oke, Mbak Abel doa. Ini kalian yang anak-anak MAN IC dan semua siswa neutron, kalian bisa sukses di SNBP dan SNBT dan keterima PTN impian kalian ya. Amin. Oke, sekian dari Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.